Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan tausiah saya dengan mengambil judul Izhab fa'anta hurun liwajhillah. Buku ini, kisah ini saya ambil dari buku Risalah Wanita, buah karya Kiai Haji E. Abdurrahman dari Sinar Baru. Algensindo, kisah yang sangat mengharukan sekali. Tersebutlah kisah seorang pria muhajir. Pria muhajir ini dari awal ingin sekali ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah, namun belum kesampaian pemirsa. Hari-harinya ia selalu memikirkan bagaimana caranya supaya ia bisa ikut dengan Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ia selalu memikirkan, selalu melamun. Akhirnya pada suatu hari diambillah kesimpulan oleh dia. Dia ini kaya raya, belum mempunyai anak tapi sudah mempunyai seorang istri. Akhirnya ia bermusyawarah dengan istrinya. Semua harta kekayaan yang ia miliki ia jual dengan persetujuan istrinya. Ia jual semua hartanya itu, ternaknya dan sebagainya. Ia bawalah perbekalannya itu untuk menuju kota Madinah, kota idamannya, kota impiannya. Yang selalu terbayang di ruang matanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka dulu masih hidup bersama-sama di kota Mekah. Oleh karena itu, singkat cerita, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Dalam perjalanan itu, dia selalu mengadakan barter pemirsa. Barter itu pertukaran barang dengan barang. Jadi uang barang semua yang ada di diri dia, yang ia bawa begitu, ia jual untuk makan-makan. Akhirnya singkat cerita, sampailah ia dengan selamat di kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, tempat yang ia tuju pertama kali itu adalah masjid. Sampai di masjid itu dengan wajah yang pucat pasi, dengan tubuh yang lemah, letih, lelah, lesu, lunglai, dengan baju yang sudah koyak-koyak karena sudah kehabisan uang untuk membeli pakaian, dengan muka yang begitu lusuh. Akhirnya ia pun bertemu dengan Rasulullah. Kebetulan pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam masjid itu sedang melaksanakan ibadah, sedang sholat di situ. Siapa yang ada di situ? Ada Bilal dan ada juga sahabat Rasulullah. Setelah mengucapkan salam, maka muhajir tadi menyampaikan apa kisah perjalanan hidupnya dari sejak ia berangkat sampai ia ke masjid itu. Rasulullah mendengarkan dengan khusyuk, dengan hikmat, dengan berderai air mata, dengan sangat terharu. Rasulullah mendengarkan ceritanya itu. Akhirnya muhajir itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah berhari-hari tidak makan. Harta di kampung halaman saya sudah habis, saya jual semua, ternak semua, saya barter tukar. Perjalanannya demikian jauh, wahai Rasulullah. Berhari-hari ini saya nggak makan Rasulullah. Saya sudah letih, sudah lesu, tidak ada daya. Wahai Rasulullah, berilah saya makan untuk mengembalikan tenaga saya ini." Dengan sangat terharu, dengan sangat perasaan yang berkecamuk di dalam lubuk hati yang paling dalam, Rasulullah kemudian berkata kepada muhajir itu, "Wahai muhajir, wahai sahabatku, wahai saudaraku seiman, kebetulan di sini tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa dimakan. Apa yang harus saya berikan kepada kamu? Begini saja, engkau wahai muhajir, pergilah ke rumah putriku Fatimah Az-Zahra. Wahai Bilal, temanilah muhajir ini ke rumah putriku Fatimah Az-Zahra." Baiklah Rasulullah. Akhirnya berangkatlah dua orang itu ke rumah Fatimah Az-Zahra. Sampailah di rumah Fatimah. Muhajir ini mengetuk pintu, mengucapkan salam, dijawab oleh Fatimah Az-Zahra. Salam itu kemudian dipersilahkan masuk. Setelah duduk, kemudian Bilal hanya diam saja karena tugasnya hanya mengantarkan muhajir tadi.
Muhajir itu pun berkata kepada Fatimah Az-Zahra, "Wahai Fatimah Az-Zahra, aku sudah lama sekali ingin bertemu dengan ayahmu. Aku ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW. Sejak pertama hijrah, aku ingin ikut bersama beliau. Namun belum ada kesempatan, wahai Fatimah. Saat ini aku berusaha dengan segenap kemampuan yang ada pada diriku. Semua harta aku jual habis. Perjalananku yang demikian jauh, kini aku sudah tidak berdaya. Aku sangat lapar. Aku mengejar ayahmu ke sini. Dalam hatiku, aku ingin bertemu sebelum akhir hayatku." Dengan perasaan yang berkecamuk, dia menyampaikan keinginannya. Lapar yang tak terhingga, berhari-hari tidak makan. Apa yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah? Ia melihat ke kiri, ke kanan. Tidak ada barang yang bisa diberikannya. Memang keadaan tidak ada. Akan menghidangkan makanan, akan memberi makanan. Tidak ada yang mau diberi makan makanan itu. Kemudian mata dia tertuju kepada sehelai tikar, sehelai lapik terbuat dari kulit kayu. Disitulah biasanya pemirsa Hasan dan Husain tidur. Nah, segera ia mengambil tikar itu tadi yang terbuat dari kulit kayu. Ia berikanlah kepada Muhajir tadi. "Wahai bapak, hanya ini yang bisa aku berikan. Juallah ini untuk membeli sekedar makanan olehmu." "Baiklah, tapi untuk saat ini saya sangat-sangat lapar. Saya tidak kuat lagi berjalan, wahai putri Rasulullah. Berilah saya sesuap nasi." Fatimah terus berpikir panjang sambil ia mengelus. Jika ia mengelus dadanya, kalung yang saya pakai ini adalah hadiah dari anak paman saya ketika saya menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi ini mempunyai kenangan yang indah sekali kalung ini. Bagaimana saya akan memberikannya? Tapi lebih penting lagi, Muhajir ini, dia kelaparan, dia tidak ada daya. Kalau begitu kalung ini akan saya berikan, katanya pemirsa. Dibukalah kalung itu, kemudian diserahkannya di hadapan Bilal. Ia serahkan, "Wahai bapak Muhajir, ini kalung kenang-kenangan ketika saya menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Saya diberi oleh keponakan daripada paman itu kenang-kenangan ini. Tapi bapak lebih membutuhkan kalung ini. Ambillah, juallah." Dengan sangat terharu, Muhajir ini pemirsa mengambil kalung itu. Kemudian tadi tikar yang dari kulit kayu itu ia bawa. Sesampai di masjid, Bilal dan Muhajir tadi menceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah serta merta mengizinkan, "Wahai Muhajir, juallah kalung itu, gunakanlah untuk kau makan minum." Mendengar kata-kata daripada Rasulullah tadi, ada seorang jamaah pemirsa, namanya Ammar bin Yasir. "Wahai Rasulullah, kalung itu biar aku yang membelinya." Terkejut Rasulullah. "Baiklah kalau begitu, kalau kau yang mau membelinya, wahai Ammar bin Yasir, belilah olehmu." Kemudian diambil kalung itu oleh Ammar bin Ma'ruf tadi. Dia bertanya kepada Muhajir, "Wahai Muhajir, akan kau jual berapa kalung ini?" Muhajir itu menjawab, "Aku hanya barter. Aku hanya ingin tukar dengan roti dan daging penangsal perutku. Aku sangat lapar sekali supaya aku bisa makan, supaya aku bisa punya tenaga. Hanya itu. Dan nanti aku akan membeli sehelai kain, sehelai baju, dan aku ingin minta uang 1 dirham saja kepada pembeli kalung ini. 1 dirham itu gunanya bagiku adalah untuk kembali kepada istriku. Istriku menungguku di tanah kelahiranku. Aku pergi ke sini, semua harta benda sudah aku jual semua, dan kini ia menantikan kehadiranku. Kalung ini aku beli 20 dirham. 200 ditambah lagi dengan 200 dinar. Aku tambah lagi dengan 1 ekor unta. Aku tambah lagi dengan pakaian untukmu. Jadi 4, 20 dinar, 200 dirham, seekor seekor unta, dan pakaian. Untuk apa unta? Bertanyalah mereka. Unta itu bisa kau pakai untuk pulang kepada istrimu. Pakailah unta itu. Bukan main bahagianya Rasulullah, Bilal,
Kemudian Muhajir tadi bukan main senangnya dan sangat berterima kasih kepada Ammar bin Yasir tadi. Akhirnya pemirsa, terjadilah ijab kabul antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Setelah selesai ijab kabul itu, Muhajir ini pun berterima kasih kepada yang hadir semua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun kembali ke kampung halamannya. Setelah Muhajir tadi pergi, maka Ammar bin Yasir keluar dari masjid. Kemana dia pergi pemirsa? Apakah dia pergi mencari sesuatu, berbisnis atau bagaimana? Tidak. Ia pergi mencari budaknya. Budaknya yang bernama Asham. Wahai Asham, pergilah kau kepada Rasulullah. Sampaikan dua hal kepadanya. Apa itu wahai tuanku, katanya. Kan itu majikannya. Berikan kalung ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadiah dariku. Hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua adalah, mulai detik ini engkau wahai Asham, engkau aku serahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau hari ini bukan lagi menjadi budak aku, tapi engkau menjadi budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agak kaget juga, tapi senang dan berbagai rasa berkecamuk di tubuh daripada budak tadi. Kemudian budak ini pun pergilah menemui Rasulullah dan mengatakan semuanya dan sebagainya, diceritakannya semua apa amanat pesan daripada tuannya tadi. Rasulullah menjawab, terima kasih, alhamdulillah, aku terima keduanya. Sekarang aku minta kepadamu wahai Asham, temuilah Fatimah, berikan kalung ini kepadanya. Karena kau mulai detik ini kau adalah budakku, sudah diserahkan oleh Ammar bin Yasir kepada aku, maka aku perintahkan kepadamu wahai Asham, pergilah ke tempat Fatimah, berikan kalung ini, dan kau sekarang menjadi budak putriku Fatimah Az-Zahra. Baiklah, kata budak tadi, kata Asham tadi. Berangkatlah ia ke rumah Fatimah Az-Zahra. Fatimah mengatakan, terima kasih, kata dia. Kalung ini memang milikku. Berapa putaran akhirnya kembali kepada aku. Namun engkau, wahai Asham, sesuai dengan judul saya tadi, judul tausiah saya, pergilah engkau, izhab, pergilah engkau. Mulai saat ini engkau bukan lagi menjadi budak. Mulai detik ini engkau adalah manusia yang bebas, merdeka. Pergilah engkau, kata dia. Ucapan bahasa Arabnya adalah judul tausiah saya tadi, yang izhab tadi. Itu artinya adalah Fatimah Az-Zahra membebaskan, memerdekakan seorang budak yang tadinya dia adalah budak. Dimerdekakan, sudah dioper-oper, mulai dari Ammar bin Yasir kepada Rasulullah, kepada Fatimah Az-Zahra. Akhirnya dia merdeka. Merdekanya dia karena kebaikan hati daripada Fatimah Az-Zahra. Jadi tersenyumlah si ini tadi, Asham budak tadi. Kaget Fatimah Az-Zahra. Oh loh, kenapa kamu tersenyum wahai Asham? Kalung ini, kata dia, sangat banyak riwayatnya. 4 yang dimanfaatkan oleh kalung ini. Pertama, dia telah mengenyangkan perut orang yang tadi. Yang kedua, dia pun telah membuat persahabatan kita bertambah akrab dan lain sebagainya. Melaksanakan apa yang diinginkan oleh Mujahir tadi, katanya, Musafir Kelana tadi. Dan yang terakhir, katanya, aku sekarang sudah merdeka. Aku bukan budak lagi. Itulah pemirsa manfaat daripada kalung itu. Sama dengan kakak kandung Fatimah Az-Zahra dulu, ya, yang namanya Zainab. Dia dapat kalung, ya, kalung itu kesayangan Rasulullah. Kemudian kalung itu digunakan oleh Zainab untuk menebus suaminya ketika menjadi tawanan dalam perang Uhud. Dalam perang Badar ditawan, dan ada maklumat tawanan boleh ditebus dengan kalung. Zainab menebusnya dengan kalung. Rasulullah sedih. Para sahabat melihat Rasulullah sedih mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau sedih? Aku teringat kepada Khadijah, katanya. Kalau begitu merdekakan, bebaskan suami Zainab tanpa emas, tanpa uang. Itulah manfaat kalung anak Rasulullah, Zainab dan Fatimah. Demikian tadi tausiah saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Kalau seandainya apa yang saya ucapkan tadi itu terasa pahit pemirsa, janganlah lekas dimuntahkan. Mungkin itu berupa obat. Begitupun sebaliknya, kalau manis
Jangan lekas ditelan, mungkin itu berupa racun. Ambillah saripatinya, buanglah ampasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.